Seminggu kebelakang ini mulai kembali berjalan latihan pagi, rutinitas latihan pagi seperti yang sempat kami jalankan di sebelumnya, lalu sempat terpotong karena aktivitas sekolah yang tidak bisa ditinggalkan. Ku coba tetap bernafas. Lalu setelah seminggu berjalan, di hari Senin hingga Rabu, fokus kami untuk kelincahan kaki bagi para si atlet guna mempersiapkan kejuaraan Indo Prima Open 2023 yang akan berlangsung di bulan Agustus bulan ini. Di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu full teknik, intensitas latihan pada kaki dikurangi sudah pasti, itu khusus untuk latihan pagi. Kalau untuk sore, programnya sebenarnya masih berjalan seperti yang sudah dijadwalkan. Kalahkan ini tanpa siapapun, tanpa siapapun. Terbagi antara hari Selasa, Kamis, Sabtu. Ada menu fisik, tapi lagi-lagi intensitasnya dikurangi karena menjelang kejuaraan. Di samping itu masih tetap dicampur dengan program teknik yang lebih dominan tentunya. Serta pemusatan pada kelincahan, karena yang saya tahu bahwa atlet-atlet saya ini pada kualitas kakinya cukup kurang dibanding atlet-atlet klub lain. Kurang lebih seperti itu. Tak ada yang datang, tak satu pun ada. Tak ada yang datang di saat tersulit. Tak ada yang datang. Kalau di kacamata saya sepertinya sih belum ada progres yang cukup signifikan ya. Sementara ini buat saya mereka masih beradaptasi dengan aktivitas baru mereka, khususnya untuk Audia dan Marcel, karena kebetulan Audia dan Marcel yang baru memulai rutinitas latihan pagi dan sore, dan bagi saya mereka masih beradaptasi akan program-program itu. Sementara khususnya Diva, saya masih belum melihat bahwa ada progres yang cukup pesat karena dia masih masa recovery, karena di 2 minggu sebelumnya ada insiden yang cukup menyedihkan. Baik, saya sebagai pelatih fisik Indo Prima Badminton Club memberikan 3 hari dalam 1 pekan untuk latihan. Untuk hari pertama kita memberikan latihan agility dan speed, di mana agility dan speed ini merupakan komponen terpenting dalam olahraga badminton. Kemudian di hari kedua itu ada jeda sehari untuk recovery. Di hari Kamis kita memberikan latihan strength training, yaitu latihan untuk penguatan. Di sini juga selain untuk menguatkan jaringannya, kita punya tujuan sebagai tindakan preventif atau pencegahan sebagai pencegahan cedera.
tak tertahankan. Dimana semua yang mengaku peduli. Oke, kemudian di hari Sabtu di akhir weekend, di mana latihan ini latihan terakhir, komponen yang saya berikan adalah latihan kardiorespirasi untuk memperkuat jantung, paru, dan pembuluh darah dari atlet itu sendiri. Tanpa siapapun, tak ada yang datang, tak satu pun ada. Tak ada yang datang di saat tersulit. Tak ada yang datang. Baik, bip test dari 3 bulan ini sudah dilakukan 3 kali. Jadi per bulan kita memiliki strategi untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, jadi setiap bulan kita berikan evaluasi ya, treatment untuk melihat atau mengukur bagaimana tingkat kebugaran atlet. Dari 3 bulan ini, ternyata di bulan terakhir selama tes kebugaran terakhir ini, atlet Indo Prima mengalami penurunan secara data. Nah, kita tidak tahu apakah pengaruh dari penurunan ini sendiri. Tuh, kalau melihat dari beberapa aspek ya, misalnya Diva mengalami penurunan karena memang selama 2 pekan Diva rest, artinya karena cedera, jadinya si Diva tidak latihan selama 2 pekan. Mungkin itu salah satu hal yang mempengaruhi faktor penurunan dari tingkat kebugaran si Diva itu sendiri. Kemudian Marcel dan Audia sama-sama mengalami penurunan. Saya tidak tahu, Audia belum saya konfirmasi alasan dari penurunan kebugaran itu apa gitu. Jadi itu hal-hal yang memang terkait di sini. Tapi Veta mengalami peningkatan. Veta mengalami peningkatan untuk berbagai aspek ya. Jadi aspek penguatan, kemudian kardiorespirasinya mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau Rani, jelas Rani ini yang sangat fluktuatif. Grafiknya naik turun gitu. Jadi lebih banyak perubahan yang fluktuatif di Rani gitu. Kalau Lisa, saya belum bisa menilai karena Lisa memang belum mengikuti evaluasi dan tes kebugaran di bulan ini. Seperti itu.